Jemaat sekalian, marilah kita menghadap tahta hadirat Tuhan di dalam ibadah kita, karena kita yakin bahwa pertolongan Tuhan bagi kita, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menaungi sepanjang alur ibadah kita. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi ini kita dilawat lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh dilawat lagi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dan kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati sebagai Minggu Palmarum, yaitu hari Minggu sebelum Paskah, di mana Alkitab menyaksikan bahwa Tuhan Yesus diarak oleh banyak orang ketika ia memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi keledai muda. Mereka mengaraknya dengan menggunakan daun palem yang tumbuh subur pada musim semi yang melambangkan kemenangan. Makna diaraknya Yesus dengan melambaikan daun palem tersebut dapat dipahami dengan lebih dalam setelah Tuhan Yesus disalibkan, bangkit dan naik ke surga, bahwa kemenangan yang dianugerahkan di dalam Yesus bukan hanya untuk kemasyhuran di dunia ini, tetapi tentang keselamatan atas dosa yang memungkinkan manusia untuk menikmati kemasyhuran surgawi. Arak-arakan palem bukan menunjukkan kemenangan Yesus yang menjadi suatu kemenangan dalam hal duniawi, tetapi kemenangannya atas dosa yang harus dilaluinya dengan jalan sengsara. Masuknya Yesus ke Yerusalem menunjukkan kesiapannya untuk menggenapkan rencana penyelamatan Allah bagi manusia melalui jalan salib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kita merayakan Minggu Palmarum, hal ini menandakan bahwa kita telah memasuki Minggu Sengsara sebagai makna bagaimana umat menyiapkan diri dengan menyucikan diri untuk masuk pada perjamuan Kudus Jumat Agung yang memperingati kematian Tuhan Yesus dan menyambut Paskah sebagai peringatan akan kebangkitan Kristus yang memberikan kemenangan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema berjaga dan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka tentunya kita semua tahu bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita selama di dunia ini adalah agar kita dapat mengalami pertumbuhan rohani secara maksimal melalui pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Pertumbuhan rohani yang maksimal kita capai bukan hanya melalui berbagai berkat materi dan kesuksesan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tetapi juga melalui berbagai ujian kehidupan berupa tantangan, pergumulan, dan persoalan hidup. Melalui ujian kehidupan inilah kita dapat melihat bagaimana iman kita bertumbuh dari sehari ke sehari. Melalui ujian kehidupanlah kita dapat melihat bagaimana Tuhan sungguh campur tangan di dalam kehidupan kita. Dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan tentang cara yang paling ampuh dalam menghadapi ujian kehidupan, sehingga kita dapat melihat bagaimana iman kita bertumbuh, yaitu dalam berjaga dan berdoa. Melalui bacaan firman Tuhan Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42. Yang pertama adalah doa Yesus dalam kegentaran di ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-34a. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak Allah, Tuhan Yesus tahu penderitaan apa yang akan dihadapinya ketika ia mengemban mandat yang diberikan Bapa kepadanya, yaitu menderita sengsara dan mati. Penderitaan dan kematian adalah hal yang sangat ditakutkan oleh manusia yang masih hidup dalam dosa, karena yang menantinya bukan hanya berakhir di lubang kubur, tetapi juga maut.
yaitu penghukuman kekal baginya. Mungkin kita bertanya dalam hati, bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, Anak Allah, dapat mengalami rasa takut gentar seperti mau mati rasanya. Hal yang paling menggentarkan Yesus bukan karena kematian jasmani yang akan dihadapinya, tetapi bagaimana Allah berpaling darinya karena menanggung dosa dunia ini, sehingga ia dilingkupi oleh kegelapan maut. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan kepada manusia bahwa manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa perkenanan Allah. Tanpa Allah dalam kehidupan manusia, maka yang akan dihadapi manusia adalah kesedihan, ketakutan, serta kegentaran. Karena kehidupan yang dijalaninya sudah dilingkupi oleh maut, dikuasai oleh maut, dan sedang diarahkan oleh maut pada murka Allah. Itulah hal yang paling mengerikan bagi manusia. Manusia tidak akan pernah bisa lari dari kenyataan itu. Ia pasti akan menghadapinya. Itulah kenyataan yang dibukakan oleh Tuhan Yesus secara khusus kepada kita orang percaya. Karena itu patutlah kita mengucap syukur untuk rahasia besar yang Kristus bukakan kepada kita, sehingga kita bisa membenahi kehidupan kita. Yang kedua adalah mengamini kehendak Allah melalui doa, yaitu di ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca doa Tuhan Yesus ini, kita beranggapan bahwa Tuhan Yesus meminta kepada Allah agar cawan atau penderitaan ini lalu daripadanya atau diambil Bapa, supaya jangan ia mengalami penderitaan yang berat ini. Namun kalau kita cermati di ayat yang ke-34, frase yang berkata, sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Frase ini menunjukkan bahwa pengharapan Tuhan Yesus akan masa di mana ia berada pada situasi telah melewati penderitaan itu. Kalau dibahasakan seperti ini, seandainya situasi ini telah berlalu daripadaku. Bapak Ibu Saudara, frase tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki, di ayat yang ke-35, di sini sepertinya tersirat bahwa kehendak Bapa dan kehendak Yesus sepertinya berbeda. Apakah demikian Bapak Ibu? Tentunya tidak. Tuhan Yesus dan Bapa tentunya memiliki kehendak yang sama. Namun ungkapan Yesus ini mewakili kondisi manusia yang seringkali memiliki kehendak yang berbeda dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Bagaimana hendaknya suatu penyerahan diri yang sungguh akan kehendak Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memahami kehendak Allah melalui firman-Nya serta mengamininya di dalam doa kita, sekalipun kehendak Allah itu sangat berbeda dengan keinginan kita. Seberat apapun masalah, persoalan, dan pergumulan kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan Tuhan Yesus meneladankan kepada kita untuk membawa semua pergumulan berat yang secara manusia tidak sanggup lagi untuk kita hadapi, karena Allah lebih daripada sanggup melaksanakan kehendaknya melalui kita ketika kita sungguh berserah penuh kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang ketiga adalah berjaga dalam doa di ayat yang ke-34b dan ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-42 yang berkata, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan
ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pergumulan doa yang berat, Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bergumul bersama dengannya. Tuhan Yesus menghendaki mereka juga berjaga dan berdoa, karena mereka juga akan menghadapi pergumulan yang berat ketika Yesus menjalani salib. Yesus menyatakan pentingnya mereka untuk berjaga dalam doa agar dapat menghadapi pencobaan. Kedagingan manusia yang lemah tidak akan sanggup melawan tipu muslihat serta pencobaan iblis. Dan semuanya itu hanya sanggup jika dihadapi dengan mereka berjaga dan berdoa. Dan terbukti bagi Petrus, ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Petrus sedang tidak berjaga dan sedang tidak berdoa. Dia tidak mawas diri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Allah menghendaki kita, Yesus menghendaki kita untuk senantiasa waspada akan pencobaan atau serangan daripada iblis dengan terus berdoa dan terus menjalin relasi yang intim dengan Allah, terus berada di dalam hadirat Allah, maka iblis tidak akan pernah sanggup mencobai. Namun Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan Petrus, Yohanes, dan Yakobus adalah mereka tidur. Mereka tunduk pada kelemahan diri daripada berjuang untuk berkumpul bersama dengan Yesus. Bukankah kita juga demikian Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita jatuh di dalam pencobaan iblis karena kita tidak berjaga di dalam doa kita. Kita lebih tunduk kepada kelemahan manusiawi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyerahan diri yang sungguh sangat penting dalam kita menerima mujizat Tuhan. Namun kesigapan diri untuk berjuang menghadapi pencobaan memungkinkan kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami suatu pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita. Pergumulan yang secara manusiawi tanpa solusi, tanpa jalan keluar. Entah itu pergumulan pernikahan, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, dan pergumulan lainnya. Kita berada di jalan buntu, semua pintu tertutup, tidak ada jalan masuk maupun jalan keluar. Kita sepertinya terkurung dengan semua persoalan dan pergumulan kita. Batin kita bergejolak dan jiwa kita tertekan. Namun tidak ada yang dapat dilakukan. Saat itulah sang pencoba dapat datang untuk mengerasuki pikiran kita dan menyeret kita untuk takut, cemas, khawatir, bahkan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Saat seperti itulah Tuhan menghendaki kita untuk berjaga di dalam doa kita. Kita berjaga dengan firman yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Kita amini itu semua, kita yakini dan percaya semua itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian kita berlutut dan tersungkur di hadapan Tuhan, menyerahkan diri kita sepenuh-penuhnya kepadanya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menuntun kita untuk melalui semuanya itu. Bukan hanya seandainya kita bisa melalui, tetapi pasti bersama Yesus kita akan menang dalam melaluinya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita, menjadi berkat yang mengiring kita pada jalan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa menguatkan, menghibur, serta memberikan pengharapan kepada kami. Ajar kami senantiasa untuk berserah penuh pada kehendak-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Kiranya kami boleh menikmati mujizat Tuhan ketika kami berada dalam kesesakan hidup kami. Ajar kami untuk terus berjaga di dalam doa, sehingga kami mampu menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup. Terima kasih karena Engkau sudah mengajari dan meneladankan bagi kami bagaimana cara untuk berjaga dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya perlindungan Tuhan nyata bagi bangsa dan negara kami, khususnya dalam masa pandemik ini. Kiranya kami rakyat Indonesia boleh terus merasakan kasih serta perlindungan Tuhan. Berkati gereja kami, Gereja Kristus Bandung.
Kiranya pelayanan kami sungguh boleh memberikan inspirasi serta menjadi wadah pertumbuhan rohani kami semua. Berkati untuk kehidupan kami Tuhan, berkati mata pencarian kami, berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati segala sesuatu yang kami lakukan. Kiranya kami boleh dicukupkan dan berbahagia dalam kami melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk anak-anak kami, Mateo dan Claire, yang nanti akan menerima sakramen baptisan kudus. Kiranya Tuhan menjaga keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka serta keluarga mereka, sehingga boleh membimbing mereka dalam pertumbuhan jasmani dan rohani. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu, kiranya boleh digunakan untuk pelayanan kami, untuk perluasan kerajaan Tuhan melalui gereja kami. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai sepanjang alur kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan, amin.